ada sisi Leon yang bakalan lebih ganas lagi dengan keberadaan dari seorang Angela yang udah hadir di EVOS. So sebisa mungkin kayaknya minimalisir dari damage outputnya, tapi ternyata Lilia yang menjadi pilihan utama dari RRQ Mika. Yes, benar banget, Lilia kini yang ditutup. Ingat masih belum ada hero magical damage juga, walaupun possibility EVOS Lynx untuk menggunakan Silence masih cukup besar tentunya ya. Dan kita akan lihat masuk ke fase Baning selanjutnya dari EVOS Lynx. Akan menargetkan Baning ke area hero jungler lagi, atau mungkin tank kah yang bakal coba untuk ditutup oleh EVOS Lynx. Mengingat RRQ Mika juga masih belum ada satu hero roamer yang bisa dipick, dan Lolita yang menjadi pilihan band dari EVOS Lynx. Menghindarkan adanya hero-hero yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Link terutama, ataupun dari Angela yang kalau misalnya terculik ini bakal ngasih impact yang cukup terasa juga bagi teman-teman EVOS Link dan RRQ Mika last bandnya. Lagi-lagi mid lane yang harusnya bakal jadi perhatian karena Lipi kalau kita ingat ya di hari sebelumnya ngedapetin MVP sebagai seorang mid laner, dan kali ini Lunox, berarti Xavier terbuka, Cecilion pun terbuka. Menarik ya tentunya ya, dengan penutupan ke area Lunox, mereka tidak ingin hero sustainable yang di pick selanjutnya RRQ Mika tercounter dengan adanya Lunox, karena kita tahu dengan sentuhan patch note 28 June ke area tubuh dari seorang Lunox itu benar-benar merugikan hero-hero durability tentunya ya, karena semakin banyak HP bar dari hero utility itu bisa menerima damage yang cukup sakit dengan Chaos Assault dari seorang Lunox. That's why RRQ Mika coba untuk tutup ke arah situ, tapi Clean yang kini justru menjadi pilihan EVOS Lynx untuk god lane mereka melawan RRQ Mika di game kita yang pertama kali ini. Oke, bakal head to head ke arah seorang Brody ya, tapi trapping recall dari seorang Clean juga bakalan cukup membantu tentunya untuk menahan pergerakan dari seorang Brody. Cuman turn over memories-nya emang harus benar-benar diperhatikan untuk saat ini, meskipun memang ada escape lane yang dipunyai oleh seorang Clean dan Hayabusa bersama Uranus yang akan mereka bawa ke dalam game kali ini. Dan lagi-lagi dengan adanya Hayabusa, hero-hero bagian belakang yang ini bakal jadi jalan utama, terutama mid lane-nya. Tapi Carmilla, wow, Carmilla yang menjadi pilihan pick dari teman-teman EVOS Lynx. Wow, ini komposisi baru dari EVOS Lynx yang mungkin mengejutkan dari sisi komposisinya. Dan itu dia, kita akan lihat bagaimana implementasi dari 10 hero teman-teman dari RRQ Mika dan juga EVOS Lynx. So buat teman-teman di rumah pendukung EVOS Lynx dan juga RRQ Mika, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian untuk tap untuk berikan dukungan dengan hashtag EVOS Roar untuk EVOS Lynx dan juga Viva RRQ untuk RRQ Mika, dan juga jangan lupa untuk meriahkan dengan emot Love Orange untuk RRQ Mika dan juga emot Love Biru untuk EVOS Lynx, karena ini dia match kita yang ketiga, Queen's Derby antara RRQ Mika versus EVOS Lynx. match yang memang ditunggu-tunggu dari awal, dari hari pertama bahkan, karena Queen's Derby mempertemukan dua tim yang akan sangat amat kuat. Lihat pergerakan dari EVOS, 3 pemainnya langsung gak pakai basa-basi menuju ke arah purple buff, membuat dari seorang Ashe dan juga Kyogoing nggak bisa berbuat terlalu banyak. Tapi dengan kehadiran Angie, apakah akan sedikit berbeda karena retribution yang bakalan diadu untuk saat ini, dan ternyata masih bisa diamankan oleh seorang Ashe. Apakah akan ada pembalasan juga karena seorang Ashe ternyata masih bisa melarikan dirinya, sementara Caramel yang harus ditumbangkan. Oh, ini cukup mahal tentunya dari sisi EVOS Lynx, karena mereka yang terlalu overcommit masuk ke area objektif purple buff milik RRQ Mika, membuat satu hero jungler mereka tidak bisa mendapatkan apapun, malah justru harus terpick off di tangan ada RRQ Mika kini. Dan bahkan dari sisi Caramel sudah mulai terlihat berkutat terhadap purple buff-nya. E-Violet udah mulai berada di area jungle pattern yang Black RRQ Mika mengamankan karena Kursa, tapi Ashe terlihat cuek. Fokus untuk kembali karya Rage buff-nya, namun perlu berhati-hati karena Violet dan juga Tol bisa saja mengarah ke arah dirinya, tapi ternyata tidak. Lele Pingkan pun aware terhadap jungler mereka, prefer untuk mundur terlebih dahulu dari sisi Violet, tapi Angie udah mulai coba untuk mukul mundur seorang Kabel mengganggu jungle pattern dimiliki. Sudah mulai terkena efek sisi, diikat begitu saja dan Pipot on String Love Wave membuat Angie harus tumbang di area hutan. Satu pembalasan dendam
yang berhasil dilakukan oleh EVOSLINK sejauh ini menyamakan kedudukan mereka setidaknya dari segi eliminasi. Tapi balik lagi kita akan melihat para gold laner terlebih dahulu. Pika bersama seorang Ichal sama-sama punya range yang cukup tinggi, tapi kayaknya nggak bakal adanya inisiasi ke arah fight terlebih dahulu. Sementara di sisi lain Ashe dalam bahaya ketika setengah HP-nya saja yang tersisa, tapi Lele Pingkan akan coba untuk mempertahankan teman-temannya, mencari sedikit pengalihan ke bagian bottom lane, terutama di mana seorang Violet pun harusnya akan coba untuk meladeni pergerakan dari seorang Lele, sementara teman-teman lainnya akan fokus ke arah Turtle. Alright, Turtle sudah ditarik ke territorials. Dari tadi NG benar-benar melakukan observasi, udah mulai bermain secara agresif juga untuk mencari informasi untuk RRQ Mika. Tapi Lele Pingkan juga tidak tinggal diam, udah mulai coba untuk wajahkan ada pandangan Iconic Edge-nya. Void Crystal memberikan efek slow ke arah seorang Tol, dan terlihat RRQ Mika nggak mau melakukan kontes, lebih milih untuk mengamankan kompensasi lain setelah kehilangan objektif Turtle kita yang pertama kali ini. Yes. Dan kita bakal melihat juga pergerakan dari seorang Tal kali ini dengan Carmillanya. Hanya coba untuk mendapatkan informasi aja, sementara Lele dari segi HP-nya sebenarnya cukup tertekan. Tapi keberadaan dari seorang Ashe dengan adanya hard guard yang masuk ke arah seorang Pika, apakah masih bisa ditahan lagi? Tapi Angie cukup penasaran menghadapi dua pemain di sana. Bahkan damage dari turretnya nggak bisa tertahankan lagi, lari terus menerus dengan sprint yang dia bawa, setidaknya masih bisa selamat. Alright, kita lihat juga di mana dari sisi S juga udah mulai hadir untuk mengambil pas seperti jungle bisa diambil. Sisi lain juga Lele Pingkan udah mulai terlihat nakal untuk melakukan cutting terhadap wave minion di pertengahan tier 2 area bottom lane. Tapi Tol udah mulai coba untuk maju ke area garda depan. Ichal masih bisa bertahan, melakukan clearing terhadap wave minion yang ia miliki. Pika yang sedang pulang masih berhasil pulang tentunya. Di sisi lain lagi-lagi Violet sudah untuk menghentikan Lele Pingkan yang ingin melakukan cutting terhadap wave minion. Consecration mundur ke area belakang, masih bisa bertahan dari damage yang diberikan oleh Violet dan juga Caramel. Lele Pingkan masih belum mau mundur, dia berisi keras untuk bisa menumbangkan satu objektif Tara. Dan seperti kita tahu ya, Lele Pingkan ini adalah makanan dari seorang Esmeralda dengan Absorb yang ia hasilkan. Ya, pastinya, tapi itu akan menjadi berbeda ketika udah memasuki arah mid game. Bakalan ada perbedaan dari segi team fight-nya, di mana dari arah Mika bisa juga menyerap beberapa darah untuk kembali lagi lebih sustain. Tapi NG akan coba memberikan satu penyedotan di sana, langsung ketahuan dengan adanya seorang Caramel yang masuk ke area semak-semak, membuat dari NG ternyata nggak terlalu kapok, masih cukup berani untuk berada di area tersebut. Dan lihat kehadiran dari para pemain arah Mika, Gyogoi di sana bakal coba untuk diusir terlebih dahulu oleh keberadaan dari seorang Tal. Caramel dalam bahaya, tapi tempat softplate-nya akan langsung menusuk ke arah dua pemain, memberikan sedikit efek dan meng-cancel beberapa pergerakan dari RRQ Mika. Masih coba untuk ngasih damage yang maksimal ke seorang NG, apalagi dengan adanya hard guard yang udah memasuki arah Mel, berhasil dapetin satu eliminasi di sana. Alright, NG gak bisa masuk stay di damage yang diberikan Shadow Kiru. Udah mulai dibuka begitu saja ke arah Ashe, yang membuat Paul pun harus tumbang di tangan seorang Ashe. Looking for another kill. Ichal, Tornado Primordial dibuka begitu saja, tapi Pika still survive, di mana Love Wave pun sempat dikeluarkan dari sisi seorang Lipi. Dan kini kita bisa lihat juga bahwa Turtle masih belum mau dipoking, mengingat dari Caramel masih belum cukup siap. Prefer untuk ngamanin karya orange buff dia terlebih dahulu. Di sisi lain, Lele Pingkan dan juga Violet benar-benar bermain cukup jauh untuk memberikan bola bantuan terhadap kawan-kawannya, dan NG masih belum mau mundur. Dia udah mulai kembali diutus untuk mengganggu jungle pattern yang dimiliki oleh kawan-kawan dari EVOSLINK. Dan bahkan dia udah mulai 1v1 situation juga oleh Tol, tapi masih belum mau terlalu di overcommit. Caramel setelah mengamankan orange buff-nya, dia kembali berkotak ke arah purple buff. Begitupun juga dengan Ashe di menit kita yang pertama kali ini. Dari segi objektif ekonomi terutama ya, belum ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dua tim yang sama-sama masih kuat banget sejauh ini, masih coba untuk memperebutkan objektifnya. Tapi dengan keberadaan dari seorang NG yang menjadi roamer, ini benar-benar memberikan gangguan terus-menerus ya ke arah seorang Caramel. Lihat betapa banyak HP yang tersisa, hanya sedikit yang disisakan untuk seorang Caramel. Tapi Tal juga akan memberikan gangguan terus-menerus ke arah seorang NG maupun ke arah Gyogoi. Alright, Paul udah mulai menghadirkan dirinya di area Turtle Pit. Jadi RRQ Mika dengan personelnya udah mulai commit. Turtle ditarik ke daerah territorial. Kita bisa lihat Caramel bertengger di area dinding, dan Tol coba untuk mulai memperebutkan lane up, terlalu maju buat tidak pun harus tumbang di tangan seorang Ichal. Dan Turtle berhasil diamankan oleh seorang Ashe, membuat advantage berhasil disecure oleh kawan-kawan dari RRQ Mika. Tapi NG berada di area pertengahan tier 2 untuk memukul mundur Lipi. Caramel dengan hard cut yang ada di dia coba untuk memperebutkan lane up dari RRQ Mika. Dan follow up dengan ada satu bomb Falling Star yang dikeluarkan oleh seorang Violet. Diving ke objektif Tara, Temples of Blood, Gyogoi gak bisa survive.
survive membuat dia harus tumbang begitu saja di area middle turret RRQ Mika. Nomor reward manipulation yang tersisa kali ini untuk beberapa detik ke depan dari RRQ Mika masih coba untuk mencari pertukaran di area lainnya seperti di area top lane, tapi kedatangan 3 pemain dari EVOS nih. Mungkin ini bakal jadi satu bahaya. Pukulan merupakan 4 pemain ternyata dengan adanya seorang Tol. Lipi pun masih coba untuk menunggu momentum penggunaan hard guard-nya. Lihat terstun di sana dari seorang Tol yang bisa ngasih efek stun. Ini dengan mempunyai seorang Carmilla mungkin akan menjadi satu kemudahan bagi teman-teman dari EVOS. Tapi lihat perebutan ke area purple buff kali ini karena ada seorang Asya mencoba melakukan penculikan, dibantu juga oleh seorang Lele Pinka sebagai tangan panjangnya. Alright, Caramel kini benar-benar diganggu banget oleh NG yang diutus beberapa kali untuk mengharas pergerakan dari jungler EVOS Lynx. Dan kini satu Blood of Despair pun sudah mulai dikantongi oleh seorang Ichel. 44 detik menuju Turtle yang sudah mulai berubah menjadi Lord kita yang pertama. Dan bahkan dari segi objektif turret masih dijaga dengan cukup kuat. Dari segi kill count juga terlihat equal 3 untuk 3. Di menit ke-7 mereka benar-benar optimal banget dari segi team fight. Walaupun middle turret dari RRQ Mika kini akan menjadi momok utama dari EVOS Lynx. Satu luar biasa dibuka begitu saja. Shadow Kiru dibuka oleh seorang Ashe untuk memperberat line up dari EVOS Lynx. Sleepy gak bisa bertahan, gak bisa pulang dan harus ditumbangkan begitu saja. Looking for another kill. Tall still survive tapi ternyata Quanxin dan dikeluarkan seorang Ashe pun masih belum bisa membuahkan hasil, membuat Tall pun masih bisa mundur dan still survive dari gempuran yang diberikan oleh RRQ Mika. Tol harus tercancel untuk sementara recall-nya karena udah kedatangan 2 tamu dari RRQ Mika. Tapi kali ini outer mid turret pun berhasil diruntuhkan oleh para pemain dari RRQ dan Lord yang sudah mulai muncul dalam lane of dan bisa jadi objektif mereka berikutnya. Apalagi dengan keberadaan dari seorang Lipi yang udah kembali lagi hadir ke dalam lane of down. Dari seorang Caramel punya change yang lebih besar untuk lebih sustain lagi di garda terdepan. Namun clearing wave dari segi objektif juga harus diperhatikan bagi teman-teman dari EVOS Lynx. Entah apa yang terjadi, slow but sure RRQ Mika menguasai pertandingan di mana 3 objektif outer turret di masing-masing laning phase EVOS Lynx berhasil dirontohkan, diruntuhkan oleh kawan-kawan dari RRQ Mika. NG benar-benar diutus untuk memberikan harassment terhadap seorang Caramel. Bahkan kini pun dia udah mulai berada di area batang hidung kawan-kawan EVOS Lynx. Violet terkikis dengan area iconic edge yang dibuka begitu saja oleh Pinkan. Caramel benar-benar dibuat kesusahan untuk bisa mengamankan purple buff-nya. Lihat penjagaan ketat terhadap seorang Caramel, tapi NG benar-benar maju ke depan membuat Caramel sulit sekali untuk bisa men-secure objektif tersebut, namun masih bisa mengamankan satu buah purple buff-nya sendiri. Masih bisa diamankan sejauh ini masuki ke menit ke-9, tapi lihat 4 turret sudah berhasil diamankan oleh RRQ Mika sendiri dengan damage tentunya yang udah begitu menyakitkan. Ngelihat adanya seorang Ashe di sana, dari segi mobilitasnya bakalan tinggi banget dan juga penggunaan Ichel dengan Brody-nya yang bisa dibilang dengan turn apart memories-nya beberapa kali juga ngasih pressure terus-menerus ke arah para pemain dari EVOS Lynx dan Lord yang mungkin bakal di set up sebentar lagi, apalagi dengan Violet yang udah ketahuan berada di area tengah dari semak-semaknya dan juga backup dari seorang Tol yang mungkin bisa menghambat pergerakan dari RRQ Mika. Nah, Link pun langsung mendapatkan plan B-nya ya. Dia benar-benar langsung memanfaatkan potensial split push-nya di area top lane. Tidak ada dia penjaga terhadap objektif tersebut membuat Caramel berhasil merontokkan satu objektif turret RRQ Mika finally. Setidaknya satu saja itu sangat berarti bagi EVOS Lynx dan kini dari segi network sudah mulai dikendalikan oleh RRQ Mika. Kesenjangan sosial sudah mulai terjadi untuk di match Queen's Derby kita kali ini. EVOS Lynx sudah mulai harus berpikir keras untuk bisa menyamakan kedudukannya atas RRQ Mika. Lord sejauh ini masih belum dicolek baik dari RRQ Mika maupun EVOS Lynx. Walaupun Violet dari tadi gak mau tinggal diam, dia benar-benar coba untuk observasi karena dia adalah satu hero sandbag juga. Potensial seorang Violet untuk bisa menjadi samsak buat timnya cukup besar di menit yang 10 kali ini dengan item penunjang pergerakan seorang Violet tentunya. Dan Caramel masih fokus berkutat ke area purple buff ya. Begitupun juga dengan satu hero RRQ Mika yang diutus untuk melakukan split push. Sleepy tak bisa berbuat apa-apa, membuat diri hanya bisa merelakan objektif turretnya dirontokkan oleh Pinkan. Ya, Slele yang kali ini menggunakan Uranus ya, diam-diam cukup menghanyutkan ketika dia berhasil ngedapetin turret lagi-lagi di area atas. Bahkan lihat damage yang masuk begitu banyak masuk ke arah seorang Caramel. Ada sedikit tarikan juga backup pada seorang Lipi yang gak bakal meninggalkan jungler dari EVOS Lynx. Tapi ketika masuk ke arah seorang Pichal, lihat tambah lagi dengan Shadow Hero dari Hayabusa berhasil menumbangkan satu pemain. Reward manipulation udah dibuka juga oleh seorang Gyogoi, tapi Violet juga masih berhasil selamat kesekian kalinya dengan adanya hard guard
yang masuk dari seorang Livi. 4 pemain tersisa dan bakal coba untuk mengkontes ke area Lord yang udah mulai tercicil kah sebentar lagi karena dari seorang Karamel masih penasaran untuk maju ke bagian depan. Ash dalam bahaya dengan HP yang begitu terbatas apalagi dengan keberadaan dari seorang Tol yang bisa memberikan sedikit efek stun. Dibunuh tapi ternyata Tol yang kali ini harus tereliminasi dengan backupan damage dari seorang Yogoi. Masih ada Tempest of Fate yang bisa dibuka juga, 2 pemain di sana terkena efek yang cukup menyakitkan dan masih bisa selamat juga. Alright, skirmish yang terjadi hanya menumbangkan satu korban jiwa pistol. Dari mana kita bisa lihat juga RRQ Mika masih berusaha. Violet coba untuk play Falling Star ke depan. Lele Pingkan coba untuk play Consecration mundur. Regen HP kembali terlihat dari tubuh seorang Lele Pingkan dan Lord. Sejauh ini masih belum jadi fokus utama dari kedua belah tim, di mana mereka nggak mau memancing keributan karya objektif tersebut. Dua-duanya sama-sama mencari celah, khususnya EVOSLINGS yang ingin menembus pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Mika. Mengingat RRQ Mika bisa semudah itu memecahkan beberapa objektif target EVOSLINGS dan bahkan memecahkan pertahanan. Dan finally RRQ Mika sudah mulai coba untuk memancing keributan. Violet maju dari garda depan, Quad Shadow mundur ke arah belakang dari sisi Ash. NJ pun sudah mulai mengisi karena rembutan dan Violet terlihat memukul mundur pergerakan dari backline. RRQ Mika sudah mulai coba untuk diinisiasi, ditarik ulur lagi dan lagi-lagi tercancel, di mana Lord ya masih belum mau menjadi komitmen utama dari RRQ Mika maupun EVOSLINGS. Gak mau terlalu terburu-buru untuk kedua tim tentunya kali ini dari EVOSLINGS terutama. Yang bisa dibilang mereka cari momentum aja, mereka tungguin aja ketika RRQ yang buka inisiasi terlebih dahulu. Tapi keberadaan dari Lele kali ini benar-benar memukul mundur, ngasih pukulan yang benar-benar terasa untuk para pemain dari EVOSLINGS. Namun Ash udah mulai masuk juga dengan Shadow, kiranya mencoba untuk mendapatkan eliminasi tambahan. Udah mulai keluar lagi dan Violet dalam bahaya, tapi Hardguard yang masuk tepat waktu ternyata masih belum cukup untuk memberikan satu penyelamatan. Karamel pun bisa digocek oleh keberadaan dari seorang Ash dan Lele Pingkan. Lagi-lagi ngasih impact yang besar banget. Ash masih bisa selamat di sana dan Tol juga yang akan segera mendekat. Apakah bisa selamat kali ini? Dan lagi-lagi efek slow yang dibuat oleh seorang Lele bisa dibilang ini ngerepotin pergerakan atau setup yang udah dibuat oleh EVOSLINGS. Wow, kita bisa lihat tadi perlu pengorbanan dari sisi Karamel yang ingin mencoba untuk nge-pick up ke area backline dari RRQ Mika. Tapi sayang, teramat sayang, usaha dari Karamel masih belum bisa membuahkan hasil yang baik. Justru dia harus tumbang, justru dengan Violet. Ditambah lagi dengan ada satu objektif Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, di mana RRQ Mika kini mengendalikan pertandingannya dan bahkan kesenjangan sosial semakin terlihat jelas dari sisi EVOSLINGS dan juga RRQ Mika. Kita akan lihat dari sisi itemization, di mana dari sisi seorang Hayabusa atau Ash mobilitasnya udah cukup signifikan dari Hunter Strike. Kalau Victor sebagai item penetrasi, true damage dari Endless Battle dan juga War X membuat dirinya pun bisa menyumbangkan damage dengan sangat baik. Dan bahkan positioning seorang S walaupun berbeda dengan playstyle agresif tak tersentuh, hingga dengan Karamel pun masih belum bisa men-shutdown pergerakan dari S di game kita yang pertama kali. Yes, dan kita lihat juga untuk Lord yang udah mulai masuk lagi-lagi karena base turret dari para pemain EVOSLINGS udah mulai memberikan damage yang begitu terasa. Tol dalam bahaya juga ketika seluruh item defensifnya gak terlalu terasa. Kali ini bahkan Pika juga harus menyusul kepergian dari teman-temannya Violet yang masih menjadi harapan terakhir. Tapi dengan seorang Lipi juga bisa ditumbangkan karena triple kill untuk seorang Hijau berhasil diamankan menjadi kemenangan untuk RRQ Mika di game yang pertama. Wow, what a play team RRQ Mika. Penampilan perdana mereka untuk melihat playstyle adaptasi mereka di patch note terbaru terlihat cukup jelas dengan adanya kemenangan mutlak di game kita yang pertama yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kita bisa lihat tadi bagaimana kesulitannya tim EVOSLINGS untuk bisa mendapatkan kompensasi setidaknya kalau tidak dari point kill, dari poin objektif turret yang ada. Betul, ini sih objektifnya benar-benar didapetin satu persatu ya sama teman-teman dari RRQ Mika. Mulai dari perebutan purple buff yang sebenarnya di awal dilakukan oleh EVOSLINGS